Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan dari Bapak Ibu pengajar di SMK Negeri 4 Jember. Yang terhormat Ibu Ipti selaku Kepala Program Keahlian MPLB SMK Negeri 4 Jember. Yang terhormat Ibu Luvita selaku perwakilan dari BP SMK Negeri 4 Jember, dan Pak Heri selaku wali kelas dari kelas 11 MPLB 1, dan Bu Zulfa sebagai perwakilan dari guru kejuruan. Nah, pada saat hari ini kita akan membahas tentang catatan-catatan anak-anak yang nantinya akan tidak naik untuk tahun ajaran saat ini. Untuk lebih jelasnya akan saya serahkan kepada Ibu Ipti selaku Ketua Program Keahlian MPLB. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bersama, menurut laporan dari wali kelas kemarin, sedikit saya menerima informasi bahwa ada satu siswa yang sedikit punya catatan. Nah, ini daripada nanti ada timbul masalah yang lebih besar lagi. Sebenarnya saya juga ingin tahu ini kenapa sampai ada hal seperti ini gitu, Bapak Heri. Karena kriteria kenaikan kelas kan sudah kita sama-sama terima bahwa banyak ya kehadiran, menyelesaikan program pembelajaran dan sebagainya, dan kalau sampai gak naik kan wah sayang sekali seperti itu. Jadi kalau memang masih bisa diselamatkan, monggo kita selamatkan. Tapi kalau memang sudah dibina dan dibimbing tidak bisa, monggo saya serahkan kembali kepada wali kelas dan guru. Tapi sebelumnya saya ingin dengar dulu dari wali kelas, Pak Heri. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas waktu yang diberikan. Saya selaku wali kelas dari MRiski. Di sini memang betul Ibu, MRiski ini sudah 2 minggu tidak masuk. Kemudian di jurusan tertentu tidak ikut untuk menyelesaikan bacaan. Dan anak ini sudah saya panggil sudah 3 kali. Mungkin itu saja laporan dari saya. Dari PK-nya mungkin Bu Luvita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan saya selaku guru BK kelas 11 MPLB 1 untuk berbicara. Namun pada penanganan kasus, penanganan permasalahan siswa, kita melaksanakan secara komprehensif. Artinya komprehensif itu berasal dari bawah. Jika anak itu bermasalah dengan guru mata pelajarannya, maka guru mata pelajaran terlebih dahulu yang menyelesaikan, kemudian naik ke wali kelas, kemudian baru ke guru BK-nya, kemudian ke ketua jurusan jika itu tidak bisa. Jadi di sini saya ingin memberikan data kepada panjenengan semuanya. Namun dari data yang akan saya sampaikan, saya ingin mengetahui terlebih dahulu dari guru pengajarnya MRiski. Mohon maaf nih Ibu, monggo panjenengan tuturkan terlebih dahulu bagaimana MRiski di dalam kelas pada saat pembelajaran Ibu Zulfa. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini saya sebagai guru pengajar dari MRiski Aditya 10 MPLB 2. Untuk mata pelajaran saya sendiri, anak ini sering sekali tidak masuk kelas. Saya tanya, alasannya dari teman-temannya pun katanya nggak ada surat, tidak ada keterangan, jadi tidak ada izin atau sakit itu tidak ada keterangan. Pada saat masuk untuk pemberian tugas pun dia sering kali pada pengerjaan tugas itu telat-telat, jadi nilainya itu banyak sekali yang kosong. Nah, untuk selebihnya yaitu karena dia sudah sering nggak masuk, tugasnya juga sering telat, jadi nilainya pun juga masih sering di bawah KKM. Sampun? Ya. Mohon izin untuk Bu Kaprokli, saya mau menyampaikan data untuk anak yang bernama siswa yang bernama MRiski. Untuk siswa yang bernama MRiski ini pada 2 minggu terakhir ini
dari wali kelas tadi sudah saya himbau, sudah saya catat di sini bahwasanya dia sudah tidak masuk dalam artian alfa sebanyak 2 minggu. Nah, sebelum 2 minggu ke belakang, kami dari pihak BK sudah melakukan konsultasi atau konseling. Konseling itu sifatnya secara individu, konseling individu yang kami lakukan dengan Rizky. Ada beberapa data yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, di sini ada data yang tidak bisa saya sampaikan dan ada data yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk data yang bisa saya sampaikan yaitu kondisi real dari Rizky itu sendiri. Rizky itu adalah anak dengan background broken home. Kemudian anaknya ini ikut mbahnya di sini, anaknya ikut mbahnya, kemudian mbahnya tinggal satu-satunya, Mbah Putih saja. Jadi menurut dia lost pengawasan atau kurang pengawasan dari orang tua, karena memang orang tuanya yang satu itu di Surabaya, yang satunya kerja di Bali, bapaknya kerja di Bali, dan dua-duanya sudah memiliki keluarga lagi. Itu. Nah, kemudian Rizky ini dia kalau di kelas itu lebih cenderung atau kurang nyaman berkumpul dengan teman-teman yang ada di kelas. Jadi dia itu lebih cenderung nyaman berkumpul dengan teman-teman yang berasal dari lingkungan tempat tinggalnya, yaitu di Kebonsari, namanya di Kebonsari di Prat Armet sana. Nah, itu dia lebih nyaman di situ. Dia jarang masuk sekolah itu karena dia lebih nyaman sama teman-temannya, dan teman-temannya itu loh kayak berkumpul satu geng semacam itu di satu tempat. Di situ ada difasilitasi oleh salah satu orang tua dari mereka, fasilitasi wifi ada, kemudian PS itu ada. Jadi anak-anak yang dari perkumpulan bukan hanya anak SMK 4 itu berkumpul di sana gitu. Ada yang dari penuturannya ya, dari SMK 2 ada, SMA mana kemarin ya, SMA swasta itu ada kayak gitu di situ. Jadi berkumpul di situ. Nah, orang tua yang menjadi tempat berkumpulnya anak itu tadi, dua-duanya bekerja, jadi tidak terkontrol juga si anak itu tadi. Nah, di situ kemarin menuturkan bahwa di situ ada sekitar 6-7 anak di situ. Biasanya berkumpul di situ. Jadi Rizky ini jarang masuk atau masuk tapi terus kemudian bolos, nggak ngikut pelajaran, ya ngumpulnya di sana. Nah, menurut penuturannya Rizky seperti ini nih, dari dia dari kelas 10 mau naik ke kelas 11. Ini kelas 11 ya Bu ya? Iya, kelas 11. Nah, kelas 11. Dari kelas 10 naik ke kelas 11. Kenapa kok seperti ini? Ini adalah bentuk kekecewaan, protes terhadap orang tuanya. Kenapa kok tidak ada pengawasan? Nah, perhatian, pengawasan, nah itu yang disayangkan, yang membuat dia seperti ini, begitu. Itu informasi yang saya dapat dari pembimbingan pertama. Kemudian dalam konseling kami juga kan bukan hanya satu kali tahapan selesai gitu, tidak. Ada 2 kali tahapan sebelum dia itu memutuskan untuk tidak masuk sama sekali seperti ini. Kemarin saya tanya waktu itu, apakah kamu merasa semacam ini itu benar gitu. Tapi itu adalah cara saya agar meyakinkan orang tua saya bahwa saya membutuhkan perhatian mereka gitu. Itu yang dapat dia tuturkan gitu. Mungkin itu saja dari saya untuk data yang lebih rinci. Ada data konselingnya saya juga
sudah ada, monggo bisa kita rundingkan bersama bagaimana kelanjutan masa depan anak kita. Tapi Bapak Ibu, saya selaku guru BK hanya ingin sedikit memberikan pemahaman bahwa setiap anak punya masa depan yang harus kita perjuangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Vita selaku guru BK, Pak Andi selaku wali kelas, juga Bu Zulfa selaku salah satu perwakilan dari guru mapel yang ada di kelas FLB. Yang jelas tahapan pemanggilan orang tua, konseling, bimbingan sudah dilakukan semua. Sudah jelas. Tapi karena memang kita kembalikan lagi bahwa semua yang kita perjuangkan patut kita perjuangkan, tapi andai kata memang tidak bisa dipertahankan ya gimana lagi. Karena untuk mengurangi jumlah dia tidak hadir alfa saja kita tidak bisa tiba-tiba menghapus gitu ya. Apalagi tugasnya mengumpulkan walaupun terlambat, itu kan kebijaksanaan guru mapel masing-masing dan kita tidak punya tendensi jadi memaksa bahwa ayo dikasih nilai tinggi kan tidak bisa juga ya. Jadi monggo saya juga kembalikan lagi ke forum bagaimana baiknya, karena kalau memang sudah menurut panjenengan oke, kita tinggalkan ya kita tinggalkan. Kalau memang sebagai wali kelas Pak yang setiap hari ketemu dengan anak-anak, apakah ada perubahan positif yang terjadi ketika kita mulai membimbing ini, apakah ada perubahan signifikan yang terlihat? Ya, terima kasih. Selama saya bimbing anak ini tidak ada perubahan sama sekali dan kurang sopan dan tidak mau berubah meskipun sudah saya minta tolong ke temannya untuk membantu. Ini tidak ada perubahan. Baik, jadi memang ya kita perlu waktu lebih lama sepertinya untuk mendampingi anak ini menjadi lebih baik lagi, dan semoga nanti kedepannya bisa menjadi lebih baik. Amin, insyaallah. Begitu saja. Monggo sudah Bu Eka, kita bisa mengakhiri rapat kali ini, dan kembali lagi jika memang dilihat dari absensi tidak bisa, nilainya juga sangat mepet ya, lalu kita bisa memutuskan bahwa Rizky memang tidak berkelas, dengan catatan nanti tetap ada pendampingan karena bagaimanapun juga siswa yang tidak naik itu secara psikologis juga ada perlu pendampingan lah maksudnya, karena tidak terima pasti tidak bisa menerima ditinggal teman-temannya iya, tapi kembali lagi karena ini anak spesial tadi pendampingannya lebih spesial lagi, seperti itu. Saya juga mungkin minta tolong terhadap ini ya, guru BK dan wali kelasnya lebih, kalau wali kelasnya kan tetap ya nanti ngikut, jadi lebih intensif diperhatikan, karena sepertinya seperti yang sudah dipaparkan kasusnya tadi sama Bu Lewita, dia butuh perhatian, jadi kita perhatikan lebih di sini. Kalau dia tidak bisa mendapatkan itu dari orang tuanya, di sini mungkin kita sebagai pengambil orang tuanya. Begitu kurang lebihnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari data yang dipaparkan oleh Bu Luvita sekaligus dari data yang dipaparkan oleh Pak Heri selaku wali kelas dan juga pendapat dari Bu Zulfa selaku guru mapel, bisa disimpulkan bahwa atas nama Rizky Ardiansyah ini tidak naik karena memang alfanya sudah 2 minggu dan juga tugas-tugasnya tidak dikerjakan. Nah, dia tidak naik tapi juga jangan sampai kita lepas tangan. Jadi tetap kita bimbing, tetap kita dampingi anak ini agar mentalnya terjaga dan juga nanti bisa berubah, sikapnya bisa berubah di kemudian hari. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita rapatkan hari ini. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.